Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Permata Indah. Saya merupakan dosen di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura dan bergabung semenjak tahun 2019 dengan konsentrasi bidang ilmu akuntansi manajemen. Melalui video ini, saya akan menjelaskan PDD UKT-PT pengajaran pada mata kuliah akuntansi biaya. Mata kuliah akuntansi biaya memiliki bobot sebesar 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib yang perlu diikuti oleh mahasiswa program studi S1 akuntansi semester 3 sebagai prasyarat untuk mengambil mata kuliah akuntansi manajemen di semester 4. Adapun kemampuan akhir tahapan pembelajaran setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi jenis-jenis biaya, konsep, prinsip, teori, dan prosedur dalam penyusunan laporan akuntansi biaya yang berguna untuk menentukan alokasi biaya, untuk proses produksi barang dan jasa, menentukan harga pokok produksi dan penjualan, serta menyediakan informasi bagi manajemen guna perencanaan dan pengambilan keputusan. Metode pembelajaran yang digunakan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi, presentasi, latihan, dan juga case study dengan sistem pembelajaran tatap muka, belajar terstruktur, dan juga belajar mandiri. Terdapat 16 pertemuan dalam mata kuliah ini, terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali UTS pada pertemuan ke-8, dan UAS pada pertemuan ke-16, dan juga terdapat 8 bahan kajian atau materi pembelajaran untuk 14 kali pertemuan tatap muka, yaitu 1. Akuntansi biaya, informasi untuk pengambilan keputusan. 2. Konsep dan perilaku biaya. 3. Dasar-dasar analisis biaya volume laba. 4. Dasar-dasar analisis biaya untuk pengambilan keputusan. 5. Perkiraan biaya. 6. Berdasarkan pesanan atau job order costing. 7. Biaya berdasarkan proses. Dan yang ke-8, biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Adapun capaian pembelajaran dititik beratkan pada kemampuan mahasiswa untuk yang pertama, membuat contoh atau C2, melaksanakan yaitu C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, mengambil keputusan C5, memproyeksikan C5, menginterpretasikan C6, mensintesis C6, menyajikan P3, mengintegrasikan P4, dan memodifikasi P4, dan menentukan keputusan yaitu P5 untuk keseluruhan materi yang telah dipelajari pada mata kuliah akuntansi biaya. Adapun CPMK untuk evaluasi pembelajaran terdiri dari 5. Yang pertama, diharapkan bahwa mahasiswa mampu mendeskripsikan dan mengidentifikasikan jenis-jenis biaya. Yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan memahami konsep, prinsip, teori, dan prosedural penyusunan laporan akuntansi biaya seperti laporan harga pokok dan produksi, harga pokok penjualan, dan juga laba rugi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memperkirakan dan membuat estimasi biaya. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi biaya berdasarkan pesanan dan departemen. Yang kelima, mahasiswa mampu menginterpretasikan dan mengambil keputusan berdasarkan laporan akuntansi biaya tersebut. Adapun komponen evaluasi didasarkan pada yang pertama, aspek kehadiran yaitu sebesar 10%, kedua ada tugas yaitu sebesar 20%, yang ketiga ujian tengah semester sebesar 30% dan ujian akhir semester sebesar 40% dengan total 100%. Nah, berikut ini merupakan micro teaching class akuntansi biaya pertemuan ke-4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, selamat siang semuanya. Hari ini kita lanjutkan lagi materi kita. Minggu lalu teman-teman kita sudah sampai ke materi mengenal dengan yang namanya cost behavior ya, yang paling terakhir. Dimana teman-teman harus paham bahwa ketika ngomongin perilaku, kita nggak hanya sekedar memberikan label dia fixed cost dan variable cost aja, hanya berdasarkan misalnya nama akunnya adalah listrik, air, dan segala macam ya. Dan kemarin sudah kita bahas. Jadi teman-teman bisa paham bahwa bisa saja komponennya sama, tetapi tadi kita bisa membedakan perlakuannya berdasarkan sifatnya tadi berubah. Sehingga kita bisa menentukan dia variable cost atau fixed cost, atau mungkin masuk ke dalam semi variable cost ataupun step cost ya. Nanti minggu lalu kita bahas. Nah, di minggu ini ada 2 lagi capaian yang akan
teman-teman pelajari. Yang paling pertama itu adalah tentang komponen dari product cost. Nah, di sini tujuannya diharapkan teman-teman bisa mengidentifikasi terlebih dahulu apa aja sih sebenarnya komponen dari masing-masing product cost. Product cost itu kan kayak kemarin teman-teman udah paham nih, yang namanya product cost itu pasti terdiri dari direct material, direct labor, manufacturing overhead gitu kan. Nah, tetapi kalau di dalam akuntansi biaya seperti yang pernah kita bahas di chapter pertama kemarin, yang namanya data yang dimiliki oleh akuntansi biaya itu adalah biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, ternyata teman-teman akan pelajari nih bahwa ngomongin dengan product cost itu nggak melulu hanya terbatas pada fixed cost dan variable cost saja. Mungkin teman-teman nih yang biasa ikut lomba di luar sana, yang mungkin proposal bisnis dan segala macam, proposal jualan sesuatu lah, intinya ya jualan suatu produk, pasti sering ya dengar yang namanya total cost, istilah total cost gitu. Dimana di situ diinformasikan bahwa total cost itu biasanya ya biaya variabel ditambah dengan fixed cost dikalikan dengan jumlah unitnya tadi, variabel dikali jumlah unit ditambah lagi dengan fixed cost gitu. Nah, itu adalah total cost. Nah, sebenarnya total cost yang diobrolin itu yang mana sih? Nanti teman-teman akan paham di sini bahwa ada pembedanya masing-masing dari product cost itu tidak melulu hanya terbatas pada seperti rumus tadi, variable cost dikali unit cost ditambah dengan fixed cost-nya. Tapi lebih luas lagi. Kenapa? Karena ini nanti akan digunakan sebagai dasar dari ketentuan dari si manajerial menentukan apakah misalnya, kemarin ini kita bahas, kalau misalnya mesinnya itu kapasitasnya 100, saat ini teman-teman hanya mengerjakan hanya 50, terus tiba-tiba ada permintaan untuk menambah 25 unit misalnya. Nah, itu kan secara tidak langsung fixed cost-nya bakal bertambah nggak? Kapasitasnya 100, saat ini hanya 50, diminta nambah 25. Berarti sekarang totalnya 75. Kira-kira fixed cost-nya bakal nambah nggak kalau misalnya kita mengerjakan tambahan 25 unit tadi? Ya, tidak akan bertambah. Kenapa? Karena tadi kita sudah ngomongin relevan range kemarin di dalam fixed cost-nya. Itu malah makin bagus kan? Karena fixed cost-nya tadi akan semakin kecil nilainya akibat yang diproduksi semakin banyak selama masih di relevannya. Nah, jadi di sini teman-teman akan ada kenal 3 jenis cara menghitung product cost. Nah, balik lagi teman-teman mesti ingat bahwa hitungin product cost bukan berarti biayanya tuh nggak ada atau diperkecil gitu, enggak. Kita hanya memisah-misahkan biaya-biayanya berdasarkan tadi sifat-sifatnya untuk kita hitung. Yang peruntukannya nanti si unit cost ini tergantung dibutuhkan datanya untuk apa, untuk menilai apa. Nanti ada 3. Yang pertama nanti teman-teman akan kenal yang namanya full cost, yang kedua akan kenal namanya full absorption cost, dan yang ketiga ada yang namanya variable cost. Nah, mungkin yang agak sedikit suka nanti di sini. Kenapa? Karena dia pakai istilah variable cost. Teman-teman kemarin tahunya istilah variable cost itu termasuk di dalam perilaku biaya ya. Nah, tapi di sini bisa menjadi komponen biaya. Dan sesuai namanya di sini, kalau yang variable cost memang ngomongin hanya biaya-biaya yang berhubungan dengan biaya variabel saja. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini kalau dipisahkan. Jadi ketika kita ngomongin terkait full cost, itu berarti kita ngomongin seluruh biaya yang terjadi selama proses manufacturing dan juga tadi ya biaya untuk penjualannya. Artinya apa? Oh, segala macam direct material, direct labor, variable manufacturing overhead, fixed manufacturing overhead, variable marketing dan administrative cost, dan juga fixed marketing dan administrative cost-nya itu semua akan kita tambah. Full dia. Semuanya kita tambah. Sesuai namanya full cost. Jadi kalau ditanya rumusnya seperti apa Bu? Ya udah semuanya langsung ditambahkan. Lalu kemudian yang kedua kita kenal ada yang namanya full absorption cost per unit. Nah, tadi balik lagi sesuai dengan definisi, dia ngomongin hanya terbatas pada proses manufakturnya saja, tapi semua biaya akan terserap di sana. Apa aja berarti?
kita batasi hanya hingga pada biaya-biaya berhubungan dengan proses manufaktur. Berarti secara sederhana yang teman-teman perlu hitung hanya terbatas pada biaya material, direct labor, variable manufacturing overhead, dan juga fixed manufacturing overhead-nya, atau ya dua ini bisa kita bilang manufacturing overhead aja ya. Kemudian komponennya fixed kah, variabel kah, nah itu semuanya masuk di situ. Kenapa ya tadi kita ngomongin hanya full aja, ngomongin hanya terbatas pada proses manufaktur. Nah yang terakhir ada yang namanya variable cost. Di sini kita hanya akan menghitung dari unit variabelnya aja. Apa aja? Nah jadi teman-teman mau nggak mau itu biasanya memilah terlebih dahulu dari masing-masing biaya yang sifatnya variabel saja yang akan kita masukkan. Apa aja? Ya berarti kita terbatas. Direct material ini berhubungan nggak dengan per unit barang? Makin banyak yang diproduksi, makin banyak nggak kebutuhan bahan bakunya? Masuk ke variabel cost nggak? Kalau direct labor, makin banyak barang yang diproduksi, makin panjang nggak waktu si pekerja ngerjainnya? Masuk nggak ke dalam perilaku dari variable costing? Apalagi yang jelas-jelas namanya variable manufacturing overhead. Masuk. Sehingga untuk proses manufaktur ini adalah komponen untuk variable costing. Maka ini akan kita masukkan. Lalu yang berikutnya ada lagi nggak di luar ini, di luar proses manufaktur yang memiliki sifat variabel? Ada. Yaitu kalau di sini dia bilang biaya marketing dan administratif juga ada yang namanya variable costnya. Maka berarti kita harus memasukkan ini ke dalam unit variable cost. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus dibeda-bedakan antara ketiga jenis biaya seperti ini? Hasilnya bakal beda-beda nggak? Beda semua bu hasilnya. Kalau menggunakan full cost, kita lihat biayanya gede banget ya. Berarti satu unit barang kita bikinnya seharga 40. Kalau menggunakan pay absorption costing, berapa biaya yang dikeluarkan? Lihatnya hanya 29. Kalau turun lagi ke jenis variable cost, lebih kecil lagi nggak? Kecil lagi, hanya sebesar 27 dolar. Kenapa? Kira-kira dari informasi ini kalau ditanya mendingan pakai yang mana sih? Teman-teman bisa jawab nggak? Seolah-olah sih bahwa kalau misalnya kita perhatiin, mendingan biayanya paling kecil nggak sih? Tapi apakah benar hanya biaya yang paling kecil aja yang kita pakai? Apakah dengan biaya yang paling kecil dipakai itu berarti biaya di luar 27 dolar itu nggak terjadi? Tetap terjadi nggak? Nah, jadi sebenarnya kenapa ada komponen biaya, komponen dari masing-masing produk cost dipisah-pisahkan cara menghitungnya itu sesederhana tergantung dari keputusan apa yang ingin diambil oleh manajer. Ya, keputusan yang seperti apa bu? Contohnya, kemarin kita sudah bahas kan, kalau misalnya nih ternyata kita dengan kapasitas kemarin kita udah bahas ya, kalau ada mesin dengan kapasitas 10 sampai 100, saat ini kita hanya memproduksi 50 unit saja, dan kemudian ada permintaan untuk menambah 25 unit. Ketika kita mendapatkan penawaran sebesar 25 unit ini, kan muncul pertanyaan ya, terima atau tidak? Cara menjawabnya seperti apa? Kita harus ngecek dulu nggak biaya yang harus kita keluarkan untuk memproduksi 25 unit ini berapa? Harus, untuk memastikan kita tidak mengalami yang namanya kerugian akibat kita menerimanya. Hal pertama yang bisa kita lakukan, kita nanya, kemarin kita cek dulu ya di sini ya, masuk nggak sih ke relevan tensinya kita? Benar nggak? Kita cek dulu, masuk nggak ke relevan tensi? Oh
menambah jam kerja mesinnya, masih masuk ke dalam relevan. Jadi di dalam satu komponen masih oke ya, masih boleh nih kayaknya nih kita ambil. Terus ada pertanyaan lain lagi nggak? Kok ada? Sekarang 25 unit ini tentu ada biaya variabel enggak? Contohnya apa aja? Itu ya. Apa aja biaya di sini? Biaya material, biaya labor, dan juga labor. Berapa ya kira-kira habis per unit? Oh ternyata misalnya tadi ya, biayanya adalah sebesar 27. Sekarang karena tadi ini adalah permintaan dari orang yang pasti akan membeli, kira-kira mengeluarkan biaya untuk iklan enggak? Enggak ya? Kenapa enggak? Jelas kan ya? Beli. Sudah jelas kan yang beli. Berarti ada biaya lain enggak kira-kira yang akan muncul? Enggak kan? Terutama fixed marketing dan juga variable marketing. Berarti sampai di sini, ini 29 ya. Kenapa? Karena tadi, oh ternyata kita nggak ngomongin variabel marketingnya. Karena tadi udah jelas orangnya akan membeli. Jadi berarti kalau kita tanya, selama proses manufakturnya aja, penambahan 25 unit ini hanya cukup misalnya menambah sebesar $29. Apa kita bisa ubah lagi komponen? Justru mungkin bisa lebih rendah Bu. Kenapa? Karena tadinya kita ngitung fixed manufacturing overhead ini adalah $6. Tapi $6 itu satu untuk yang 50 unit. Kalau turun lagi, kalau 75 jadi $6 enggak? Biaya fixed cost-nya. Enggak ya, lebih turun lagi ya, kurang dari $6. Berarti ada kemungkinan full absorption cost-nya lebih rendah dari naik. Tapi nanti ini juga akan berubah. Tapi kan tadi ini nggak masuk ya. Kenapa? Karena kita tadi cukup sampai sini aja. Dia masih di dalam relevan range-nya. Kalau sudah seperti ini, nggak ada biaya lain yang berefek. Kira-kira bakal diterima atau ditolak? Terima. Kenapa? Karena tadi kita tahu pasti ada selisih ya dari harga jualnya kan, sedangkan kita tidak menambah biaya kecuali biaya paling variabel atau penyiapan barangnya. Nah di kasus seperti ini maka contoh yang terbaik tadi kita mengecek dari masing-masing unit variable cost dan juga full absorption cost. Lalu tuh kalau full cost per unit itu biasanya munculnya kapan? Kalau misalnya kita sudah ngomongin tentang, saya skip dulu latihannya. Ketika kita ngomongin tentang menggunakan ini ke dalam memastikan untuk apa sih datanya nanti ya, perhitungan itu apa dengan full absorption costing. Nah, ketika kita ngomongin full absorption costing dan juga variable costing di luar dari ya di luar dari full costing, nah itu masing-masing punya fungsinya lagi di dalam laporan itu. Kalau tadi kita ngomongin yang namanya full cost per unit, biasanya kita mau memastikan dulu sebelum ini ditandingkan dengan harga jualnya. Nutupin nggak sih sebenarnya seluruh biaya harga jualnya itu terhadap biaya yang timbul akibat memproduksi si barang. Nggak cuma memproduksi tapi juga menjual si barangnya. Tapi kalau full absorption costing kita masih ngomongin nutup nggak sih harga jualnya tadi dengan hanya pada proses produksinya saja. Hubungannya nanti kemana? Pada bagian pelaporan keuangan. Ini masuk ke dalam capaian ini ya, ketujuh ya dari materi chapter 2 kita. Teman-teman harus bisa membedakan nantinya data-data yang teman miliki, yang teman susun di dalam laporan keuangan itu, terutama di dalam income statement itu, kita akan ada kenal dua laporan keuangan di dalam income statementnya. Dua jenis laporan income statement. Yang pertama
itu kalau menggunakan full absorption costing, ini biasanya pakainya GAP ya. Dimana tadi full absorption costing biasanya kita pakai memang untuk pelaporan keuangan pada umumnya. Pada umumnya maksudnya apa Bu? Ya tadi IFRS maupun GA. Artinya mostly pasti menggunakan yang namanya full absorption costing. Kenapa? Karena dia akan membagi antara dia akan mengurangi dari pendapatan dari penjualan dikurangi dengan cost output. Makanya di dalam laporan income statement yang dari kemarin kalau teman-teman pelajari itu yang munculnya adalah gross. Sebagai contoh kita balik ke contoh yang sebelumnya seperti di sini. Gross margin kan? Termasuk yang di dalam detail juga sama ya. Gross. Yang di manufaktur juga gross. Nah ini yang nanti teman-teman akan kenal sebagai income statement tradisional. Tradisional Bu ya, jadi seperti pada umumnya aja gitu laporan keuangan yang selama ini teman-teman telah pelajari. Nanti berbedanya di mana? Ada lagi ke sini. Nah, sedangkan kalau kita pakai yang namanya variable costing tadi, itu hanya akan dipakai secara internal saja. Kenapa? Karena akan membantu keputusan-keputusan seperti ini tadi. Apa aja? Nah, di sini akan berbeda cara nyari tahunya. Yang kita cari tahu apa? Contribution margin. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, berarti siap ya? Kita evaluasi sedikit aja dari hasil pemahaman teman-teman. Jadi teman-teman silakan mengerjakan soal ini terlebih dahulu. Oke, ada yang bisa jawab? Kalau untuk full absorption cost berapa? Silakan Kak. Hah? 30? Dapatnya dari? 32 ya? Benar. Kita lanjut, kalau untuk variable costnya berapa? 20? Kalau full cost? 40? Gross marginnya berapa? Itu operating profit atau gross margin? Ingat gross margin rumusnya hanya sales revenue dikurang dengan full absorption cost-nya kan? Berapa berarti? 20? Kalau contribution margin? Ya, berarti 30? Kalau untuk operating profit-nya, kalau tradisional? Ingat kembali rumusnya? Gross margin dikurangin Ya. Jadi 28 tadi kurang 10 jadi 18. 8. Kalau contribution margin income statement-nya? $34 dikurang. Ingat yang kita masukin berarti seluruh biaya fix waktu factoring cost-nya. 34 dikurang berarti 34 dikurang
6. Hasilnya 8. Dapat ya? Masih mudah ya? Masih bisa lihat contekan Bu. Semoga nanti waktu ujian nggak kesulitan ya. Masih aman? Itu dia ya untuk dua capaian teman-teman hari ini. Dimana tadi teman-teman sudah belajar bagaimana sih membedakan masing-masing komponen dari perhitungan produk cost. Jadi kita punya 3 cara menghitungnya. Pertama itu ada full cost, di mana teman-teman menghitung keseluruhan biaya yang terjadi, baik itu manufacturing maupun juga sampai administrasi dan juga marketingnya. Biasanya kita pakai ini perhitungan ini untuk tahu berapa sih benar-benar totalnya keseluruhan dari biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi dan menjual suatu barang. Kemudian teman-teman yang kedua kenal yang namanya full absorption cost. Kita hanya menghitung biaya yang terjadi selama proses manufakturnya saja, yang kemudian biaya-biaya lainnya itu kita masukkan ke dalam period costing. Dan ini biasanya yang muncul ke dalam laporan keuangan yang tradisional atau yang teman-teman kenal menggunakan GAAP ataupun ya RSS ataupun ya tadi ya PKK gitu kan. Yang ketiga itu ada variabel cost. Teman-teman hanya akan menghitung biaya variabelnya saja untuk memproduksi 1 unit barang tersebut. Dipakainya kapan? Hanya untuk keperluan pengambilan keputusan internal. Kapan aja? Kapan saja kalau seandainya kita ada hubungannya dengan entah itu memproduksi barang yang kita jual lebih banyak atau kita akan mengeliminasi barang tersebut dari yang akan kita produksi. Jadi informasi-informasi ini yang akan teman-teman pakai untuk memastikan bahwa teman-teman menghitung produk cost-nya dengan tepat. Dan yang kedua, itu yang telah teman-teman pelajari hari ini adalah memahami gimana sih munculnya ketiga proses penghitungan produk cost tersebut ke dalam laporan keuangan. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Untuk nanti teman-teman setelah ini akan diberikan soal latihan besar ya, yang mencakup keseluruhan materi di chapter 2. Tapi itu tadi nanti teman-teman mengerjakannya setelah ini saja, tak apa-apa, sebagai bentuk latihan untuk nanti soal UTS. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti untuk soalnya itu saya kirimkan ke Google Classroom ya.